Jadi yang lama, yang dulu menangani perkara ini, jangan lagi ikut menangani perkara ini. Betul. Supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya. Betul. Tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara. Karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kulit bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah diumpetin untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini. Coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih taukanlah. Jangan beribet dah. Ya, mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini. Mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik. Bukti yang disimpan oleh polisi itu. Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Saya tetap kasih ingin kalian untuk tetap menjaga kesehatan, karena kalian adalah tulang punggung dalam rumah, dalam keluarga. Di celah-celah kesibukan kalian, saya hadir untuk terus memberikan informasi tentang kasus Vina. Dan kita langsung reaction. Ini benar nih, CCTV dari 2016. Masalahnya samar-samar ya teman-teman. Saya nggak bisa lihat wajahnya secara detail. Jadi yang lama, yang dulu menangani perkara ini, jangan lagi ikut menangani perkara ini. Betul. Supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya. Betul. Tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak ada sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Ya, saya pun sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Otto ya. Kalau penyidik ya sebelumnya tuh
kan sudah bekerja keras tapi hasilnya belum ini. Kasihlah kesempatan ke orang yang lebih fresh, yang mungkin tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang ya seperti kita sudah lihat di berita-berita beredar luas lah. Agar kasus ini benar-benar bisa ditangani dengan baik. Karena ini kita melihat kalau sudah melibatkan banyak pihak, sudah melibatkan banyak orang-orang berpengaruh di Indonesia ini, di bangsa kita ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau dikecewakan terus-menerus, maka itu akan sangat fatal sekali teman-teman semua. Kita lanjut ya. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan itu lagi, penyidikan ini. Oke, di sisi lain, Kombes Julius Abraham menyembunyikan hasil pemeriksaan Ibu Ruyan oleh Polda Jabar. Ayah dari? Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang, khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Begitu, oke? Tunggu, satu ya, satu. Yang mana nih? Saksi Pak, apakah detektor terhadap PG hari ini nggak jadi Pak? Satu-satu, ada, agak panjang ya. Di proses 2016, ya, itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silahkan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Gitu, oke? Saksi ini Pak, ya? apakah hanya satu tersangka saja atau ada tersangka lain? Baik, ya, sejauh ini kan kami untuk saat ini ya melakukan pemeriksaan khususnya terhadap tersangka PS. Tentu berapa banyak pun saksi yang kami lakukan pemeriksaan tentu berguna untuk proses penyidikan terkait dengan tersangka PS. Nah, apakah keseluruhannya itu ada kaitan? Tentu nanti akan dipilah, akan dianalisa, akan dilakukan pemeriksaan ulang, ya. Dari hasil analisa, ya, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, nantinya mana yang akan dimasukkan dalam berkas perkara dan akan diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Begitu jawaban saya. Oke? Cukup ya? Cukup, oke? Nanti kita sambung lagi ya, mungkin besok atau lusa. Oke? Gimana nih buat pengacara yang namanya Putri, pansos calon wali kota yang ada di Bandar Lampung? Gimana? Masih terus bergabung dengan Hotman Paris untuk cari pelaku Vina, tapi kok berbalik cari Widya, ya kan? Nah, gimana nih Putri? Apa kabar kasus suaminya udah tuntas? Atau jangan-jangan katanya kan waktu itu kan diwawancara Putri nih, katanya suami saya dibunuh orang, ya kan? Dibunuh orang alasannya apapun, dibayar untuk membunuh suaminya gitu. Siapa ya kira-kira ya? Coba Put, coba terawang itu Put. Siapa kira-kira yang membayar orang untuk membunuh suaminya Putri? Ya Put, ini
Ini disengaja atau tidak sengaja, Put? Disengaja atau tidak sengaja? Terus. Ya, Put. Suaminya dulu dipukul ya? Ya, Put ya. Itu dipukul dari belakang. Itu ulahnya siapa, Put? Apakah orang ini suruhan seseorang? Apakah ini sengaja? Saya jadi curiga, Put. Ya, saya jadi curiga. Cuma saya ngasih bayangan sedikit aja. Nah, lebih baik itu aja deh daripada sibuk mau cari Widya. Mendingan kamu rapatkan barisan timnya, bayar sayembara, cari pelaku pemukul suaminya aja. Atau jangan-jangan orang itu memang disuruh dari orang terdekat sendiri. Itu dari bayangan saya, Put. Ya, kamu mau ngetes saya kan? Jadi gini, saya ada curiga ya, Put. Suamimu dipukul oleh orang katanya, dibunuh oleh orang. Tapi Put, orang itu orangnya sangat dekat sekali sama suaminya. Tapi dia lewat tangan orang lain. Ya, Put. Kamu mau ngetes saya kan, Put? Silakan, Put. Percaya atau tidak kamu? Justru saya curiga sama orang yang sekarang ini lagi tenar-tenar karena ada keselisih pahaman, tidak setuju seorang suami bahwa kamu itu ikut berpolitik. Ting. Ya, Put ya. Jadi ini bukan ngarang-ngarang ya, Put. Oke, ini di luar nalar manusia. Ya, Put. Menyedihkan sekali. Kalau memang ada orang yang disuruh untuk memukulnya. Lebih baik Putri cari tahu aja. Ya. Makin kesini makin Ibu Widya ini bikin penasaran saya. Penasaran dalam arti yang positif ya. Kok dia bisa tahu banyak hal ya? Siapa pemukulnya? Apakah peluru tanda panahnya akan balik ke badan Putri sendiri? Atau bagaimana? Cari tahu ya, Put ya. Saya cuma menghimbau itu aja. Paslon dari PAN, calon wali kota Bandar Lampung, seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara. Karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah diumpetin untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini. Coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih taukanlah. Jangan beribet dah. Ya, mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini. Mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik. Bukti yang disimpan oleh polisi itu. Oke Pak. Dan jangan lupa buat Putri, lanjutkan penyidikan kasus pembunuhan suaminya. Ya Put, pemukulan suaminya. Siapa yang memukulnya? Orang bayarankah atau orang terdekatkah? Hah. Ya Put, mudah-mudahan kau kepalanya keliengan nyimak konten ini. Ini makin seru ya teman-teman. Di saat Ibu Putri dan Ibu Widya saling ya serang satu sama lain. Tapi dari sini saya jujur
masih penasaran dengan Ibu Widya yang sepertinya mengetahui banyak rahasia sehingga dia diburu oleh oknum-oknum tertentu dengan dibuatnya sayembara 150 juta. Oke, kita berbicara tentang CCTV yang beredar. Ya, itu sebagai salah satu bukti. Ya, kita berharap sebagai masyarakat biasa, kita berharap itu benar-benar dibuka ke publik terang benderang agar kita sebagai kita sebagai masyarakat Indonesia itu tahu dan kasus ini cepat kelar sehingga masyarakat Indonesia bisa fokus ke kasus-kasus yang mungkin bandel juga untuk dibongkar sehingga kita bisa mendapatkan negara kita ini maju. Peace.